Selamat malam Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu ada dua orang suku Tionghoa yang berperang opini di media massa. Sebut saja keduanya Chong Wan-shu dan Pua Kok-jiang. Dua orang ini berperang di media massa masalah kesopanan. Sesuatu yang membuat bangsa ini tenggelam dalam keterpurukan karena semuanya menjadi diperbolehkan asal dilakukan dalam koridor yang bernama sopan. Chong Wan-shu yang biasa hidup dalam kebudayaan yang cenderung bloko suto tanpa tedeng aling-aling dibenturkan dengan Pua Kok-jiang yang besar dalam budaya blangkon bendol mburi dengan tangan ngapurancang. Saya bisa mengerti kegalauan keduanya. Asong galau dengan budaya korupsi, perampokan uang rakyat yang menjadi budaya kalangan penguasa negeri ini. Sedangkan Ajiang khawatir omongan kasar dari Acong bisa berakibat negatif pada embel-embel Cina yang ada di belakangnya. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa orang-orang Cina dan juga termasuk di dalamnya orang-orang Kristen merupakan kambing hitam yang paling gampang dikorbankan untuk mengalihkan perhatian terhadap sesuatu kasus yang terjadi. Peristiwa tahun 65, 98, kalau mau jujur dikatakan, lebih dari 358 gedung gereja yang dibakar, ditutup ataupun dirusak dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1997. Ada yang menyebut bahkan sampai 611 gedung gereja bahkan. Sekitar 20 orang rohaniwan meninggal karena dianiaya. Merupakan bukti bahwa Cina dan Kristen merupakan kelompok yang paling sering dan paling gampang dikorbankan. Keduanya sebenarnya merupakan refleksi dari keberadaan Cina dan Kristen yang galau dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Di satu sisi mereka lahir, hidup, dan besar di Indonesia. Namun di sisi lain, keduanya dianggap sebagai warga negara yang dalam urusan apapun dianggap sebagai penghasil dan sumber pemerasan uang. Acong, walau dengan kehidupan perpolitikan di Indonesia yang dipenuhi dengan korupsi, galau dengan korupsi dan nepotisme berjamaah di negara ini. Sedangkan Ajiang, dia takut dalam posisinya sebagai warga negara yang cenderung selalu dikorbankan. Sebenarnya keduanya tidak salah, tapi tidak pula dapat dibenarkan secara mutlak. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cenderung masih menganggap kesopanan sebagai salah satu cara berkomunikasi publik. Di sisi lain, sesopan santunnya cara berkomunikasi seseorang. Jika dia masih seorang warga kulit kuning mata sipit, maka segala kesopanannya maupun kekasarannya cenderung dianggap dengan perkataan, "Ah, Cina." Bagi saya pribadi, sudahlah. Mau bagaimanapun, stigma sebagai masyarakat sumber uang, sumber perahan, korban sampingan, kambing hitam tetap akan melekat pada kelompok Tionghoa dan Kristen di negeri ini. Kalau kejadian 65, 98, pembakaran gereja, pembunuhan rohaniwan mau terjadi, ya terjadilah. Kami sudah kebal dengan segala ancaman, fitnahan semacam itu. Yang paling penting bagi kami adalah kami hidup di Indonesia. Kami orang Indonesia. Kami cinta Indonesia. Dan darah kami adalah darah Indonesia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang Tionghoa dan orang Kristen itu sebenarnya kalau dibilang hidupnya penuh dengan intimidasi, ya bolehlah bilang seperti itu. Tetapi karena sudah terbiasa, orang-orang Tionghoa dan Kristen, mereka hanya bisa berserah kepada Tuhan.
Mereka punya Tuhan, kami punya Tuhan. Ketika kami hidup di tengah himpitan masyarakat semacam ini, kami punya Tuhan yang selalu kami andalkan. Pada Tuhanlah kami beriman. Pada Tuhanlah kami menaruh iman percaya kami. Dihambat semakin dirambat. Dihambat semakin merambat. Seperti kata judul buku yang ditulis oleh Kam Yusuf Roni, yang pernah saya baca. Buku saku kecil menulis bagaimana kekristenan itu walaupun dihambat, tetapi dia akan semakin merambat. Kekristenan walaupun dihambat, dia tidak akan menyempit, tetapi akan melebar, akan semakin meluas. Karena itu memang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut mengenai ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Mereka boleh mengintimidasi kita. Mereka boleh mengancam kita. Mereka boleh menghambat pembangunan gereja. Mereka boleh menghancurkan, melarang ibadah Kristen. Melarang kita berbuat bakti kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah bisa menghancurkan iman kita. Tidak akan bisa melemahkan iman kita. Karena hal itu malah akan semakin memperkuat iman percaya kita kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan lahir dari suatu umat yang dihambat, dianiaya di masa kerajaan Romawi, di masa penjajahan Romawi. Tetapi pada masanya Tuhan merubah penganiayaan itu menjadi satu kesempatan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita sebagai orang yang hadir di sini, yang hadir di Indonesia, juga harus memegang janji Tuhan. Janji yang dulu sampai sekarang pasti masih digenapi. Ya dan amin, janjinya. Dihambat harus semakin merambat. Dihambat merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil, sehingga setiap orang yang mendengar mengatakan, ya, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya kekuatan iman dari Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati.